Lorenzo Savadori memperbarui komitmennya kepada Aprilia Racing, melanjutkan perannya sebagai penguji resmi untuk musim MotoGP 2025 dan 2026. Pembalap Italia tersebut, bagian integral dari proyek Aprilia Racing di MotoGP, akan mengejar pekerjaan yang sangat berharga dalam mengembangkan RSGP, yang akan mencakup seluruh program pengujian resmi dan privat, serta serangkaian partisipasi sebagai wildcard di kejuaraan MotoGP, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan. Hubungan antara Aprilia Racing dan Lorenzo Savadori dimulai pada tahun 2015 dengan gelar FIM Superstock 1000 di atas Aprilia RS V4 RF miliknya dan kemudian berlanjut di kejuaraan dunia Superbike. Pada tahun 2020, Savadori mengambil peran sebagai pembalap penguji Aprilia Racing di MotoGP, menjadi tokoh kunci dalam proyek tersebut dan berkontribusi terhadap pertumbuhan RSGP. Pengujian dan wildcard, di mana Savadori dan tim penguji Aprilia Racing seringkali membawa solusi inovatif ke lintasan, saat ini mencakup peran mendasar dalam kejuaraan MotoGP yang semakin kompetitif dan penuh tuntutan. Savadori, selain karyanya di RSGP untuk MotoGP, juga akan terus mengembangkan semua produk track ready dari pabrikan yang berkantor pusat di Noale untuk menyediakan tidak hanya performa, tapi juga teknologi sepeda motor balap bagi semua penggemar. Espargaro resmi gantung helm sebagai pembalap motor pada November 2024. Mantan rider Aprilia Racing itu memutuskan pensiun karena ingin punya waktu lebih banyak bersama keluarganya. Namun baru-baru ini Espargaro justru bergabung dengan tim balap sepeda Lidl Track. Ia akan mempunyai peran sebagai duta besar yang juga kemungkinannya ikut serta dalam berbagai ajang. Espargaro mengakui bersepeda merupakan salah satu hobinya. Pria berusia 35 tahun itu siap memberikan yang terbaik demi kemajuan tim Lidl Track. Kendati begitu, Espargaro akan tetap menjalani kontraknya selaku test rider Honda Racing Corporation atau HRC. Ia direkrut tak lama setelah mengumumkan pensiun pada Juli 2024. Kakak dari Paul Espargaro itu dikontrak selama 1 tahun alias sepanjang 2025 untuk jadi pembalap tes. Kontrak itu juga memungkinkan Espargaro tampil di pekan balapan MotoGP dengan fasilitas wildcard. Augusto Fernandez resmi jadi test rider Yamaha di MotoGP 2025. Kabar ini disampaikan lewat pengumuman resmi MotoGP di akun Instagram resminya. Kabar ini sejatinya sudah bisa diprediksi. Fernandez sebelumnya memang sudah kencang dikaitkan dengan Yamaha setelah ditendang gas-gas Tech 3 KTM. Tim satelit itu tak memperpanjang kontrak Fernandez. Pembalap berusia 27 tahun tersebut pun tak masuk dalam daftar pembalap resmi di MotoGP 2025. Dengan bergabung dengan Yamaha, Fernandez bisa tetap membalap dengan status wildcard selama 6 kali pada musim depan. Dia pun bisa memaksimalkan status itu untuk bersaing. Adapun Yamaha juga mempunyai 2 pembalap tes lainnya. Mereka adalah Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso yang juga akan membantu pengembangan Yamaha YCR M1. Top Gun meninggalkan Aprilia di akhir musim MotoGP 2024 setelah lebih dari 3 musim bersama. Kontraknya tak diperpanjang sehingga dia pergi ke tim satelit KTM Tech 3. Dalam musim terakhirnya dengan Aprilia, Viñales menjadi satu-satunya pembalap di luar Ducati yang mampu memenangkan balapan MotoGP 2024. Prestasi itu diraihnya dalam GP Amerika Serikat 2024. Hebatnya lagi, pembalap asal Spanyol itu membukukan kemenangan Grand Slam di sirkuit Austin dengan mengamankan pole position dan naik podium pertama dalam sprint serta balapan utama. Hasil itu pun membuatnya mencetak sejarah besar di MotoGP. Viñales menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang memenangkan balapan dengan 3 pabrikan berbeda. Sebelumnya, dia menang bersama Suzuki dan Yamaha. Karena itu, Viñales menilai kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2024 merupakan yang terbaik, tak hanya saat bersama Aprilia, tetapi dalam karirnya. Menurutnya, itu adalah balapan yang menjadi pembuktian kualitasnya. Pembalap asal Spanyol Maverick Viñales sudah siap memulai lembaran baru bersama KTM Tech 3 mulai MotoGP 2025. Meski begitu, Viñales tampaknya masih belum bisa melupakan Aprilia, terutama kemenangan di musim 2024.
Sebab Viñales merasa MotoGP 2024 bersama Aprilia memiliki kenangan yang sangat spesial di hatinya. Momen itu tepatnya ketika Viñales sukses mendominasi balapan MotoGP Amerika Serikat 2024, di mana ia mampu merebut pole position, memenangkan sprint race hingga juara di balapan utama. Pengamat MotoGP sekaligus manajer Enea Bastianini Carlos Pernat soroti promosinya Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati, yakni Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Dia meyakini ada campur tangan Dorna dalam keputusan itu. Pernat pun beberkan alasan atas pandangannya itu. Menurutnya, Dorna bisa saja campur tangan karena keberadaan Marquez di Ducati dapat membawa sang pembalap memperebutkan gelar juara yang penting untuk pertunjukan penonton. Diketahui sebelumnya, usai balapan MotoGP Italia 2024, pecinta MotoGP di seluruh dunia dikejutkan dengan video kedatangan Jorge Martin ke tim pabrikan Aprilia. Martin ternyata tak mendapat kursi tim pabrikan Ducati yang diidam-idamkannya selama ini. Padahal Jorge Martin tampil begitu apik di sepanjang musim 2024. Dia bahkan sukses menjadi juara dunia pada tahun ini. Tak lama video itu beredar, Ducati malah mengumumkan perekrutan Marquez ke tim pabrikan mereka dari Gresini Ducati. Dia dikontrak selama 2 tahun mulai musim 2025 setelah dengan cepat bisa beradaptasi dengan motor Desmos edisi GP23. The Baby Alien julukan Marquez mengalahkan Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi, para pembalap yang berkembang dengan Ducati di tim satelit. Padahal deretan nama itu berkembang selama bertahun-tahun. Yamaha, satu-satunya pabrikan MotoGP yang masih menggunakan mesin inline 4, telah mendorong pengembangan unit baru untuk mengejar ketertinggalan dari para rivalnya setelah beberapa musim yang sulit. Para insinyurnya di Iwata telah bekerja sejak pertengahan tahun 2024 untuk mengembangkan prototipe mesin V4 baru, sebuah alternatif dari mesin 4 silinder Scaris yang telah menjadi mesin utama WCR M1 di seluruh era MotoGP. Dan telah memberikan hasil yang sangat baik bagi tim, terutama sejak tahun 2004 dengan kedatangan Valentino Rossi dan pada tahun 2010-an dengan 3 gelar Jorge Lorenzo. Meskipun Fabio Quartararo menambahkan 1 gelar lagi untuk pabrikan asal Jepang itu pada 2021, performa mesin Yamaha membuatnya tersingkir dari persaingan perebutan gelar juara dan tidak memiliki peluang untuk bertarung dengan Ducati, pabrikan yang saat ini mendominasi seri ini. Untuk menutup kesenjangan tersebut, Yamaha telah diperkuat dengan sejumlah besar insinyur dan teknisi, beberapa diantaranya direkrut langsung dari pabrikan yang berbasis di Bologna itu. Serta mempekerjakan konsultan mesin F1 Luca Marmorini yang telah bekerja dengan Aprilia dan yang memberi saran tentang perubahan konsep mesin. Awal tahun ini, bos tim yang akan segera pensiun Lynn Harvest mengonfirmasi bahwa mesin tersebut sedang dalam tahap pengembangan meskipun ia menyatakan bahwa mesin tersebut akan selesai sebelum pertengahan 2025. Namun pekerjaan dipercepat dan dikabarkan bahwa Yamaha akan mengadakan tes pribadi di Sepang bulan ini untuk membawa mesin baru ke lintasan dengan Andrea Dovizioso akan menjajal mesin baru tersebut. Menurut Rins, rencana Yamaha adalah menggunakan 2 hari tes tersebut untuk menguji M1 dengan mesin V4, namun unitnya belum siap. Yamaha mengatakan tidak berencana untuk melakukan tes lagi di sisa tahun ini. Dengan demikian, mesin V4 kemungkinan besar akan memulai debutnya pada uji coba untuk para penguji dan pembalap baru, yang dijadwalkan akan berlangsung di Sepang pada tanggal 31 Januari hingga 2 Februari. Sebagai tim yang memiliki konsesi, pembalap pabrikan Yamaha, Rins dan Quartararo, serta tim satelit baru perambak Yamaha Miguel Oliveira dan Jack Miller dapat mengambil bagian dalam shakedown. Serta tes resmi tahun ini di sirkuit yang sama pada tanggal 5 hingga 7 Februari.